Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rapatnya kita segera mulai. Mohon untuk pokoknya bisa dimatikan dulu ya. Nanti ada sedikit ada di rumah yang mungkin nah, oke, selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan saya Alidi Beskar Arum, bisa dipanggil Arum. Di sini saya akan membacakan pedoman SOP. Berikut untuk PPT tersebut. Share screen dulu. Share screen dulu.
Udah keluar. Untuk di sini pedoman pelaksanaan SOP Protades Indonesia. Pengertian SOP sendiri untuk standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk menggerakkan suatu kelompok atau untuk mencapai suatu tujuan. SOP sendiri merupakan tata cara yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kinerja. Untuk tujuan SOP sendiri, dengan memberlakukan SOP ini, diharapkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas layanan dan tugas yang telah diberikan. Mengapa SOP penting? Yang pertama, SOP ini dapat mengembangkan misi suatu pekerjaan, dapat memantapkan peraturan atau syarat guna untuk mengatur suatu pekerjaan, untuk menetapkan koordinasi dan sistem pelaporan dengan pihak yang terkait. SOP ini terdiri dari SOP keluhan pelanggan, SOP pelaksanaan MOU, SOP pencairan gaji, dan SOP penyerahan data. SOP keluhan pelanggan itu guna untuk memudahkan suatu pelanggan untuk menyampaikan aduan apabila ada kesalahan ataupun error pada sistem yang dapat memberikan aduan kepada kita atau mempermudah pelanggan untuk membuat aduan. Sedangkan SOP pelaksanaan MOU yaitu untuk menjadikan acuan pada setiap kegiatan dan mempermudah jalannya tugas yang diberikan, terutama untuk tim Protades sendiri ke pemerintah daerah. Dan untuk SOP pencairan gaji ini, terutama untuk tim Protades apabila, untuk petugas input data terutama. Semisal untuk pencairan gaji, SOP ini gunanya untuk memberikan arahan tentang prosedur bagaimana cara untuk mencairkan gaji tersebut yang nantinya akan saya jabarkan. Dan untuk SOP penyerahan data ini, penyerahan data sebelum kita diberikan ke pemerintah daerah, kita harus mengecek data tersebut apakah data tersebut sudah layak atau belum untuk diserahkan ke pemerintah daerah tersebut. Berikut untuk lampiran dalam SOP meliputi ada berita acara penyerahan aplikasi, form laporan aduan pelanggan, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, kemudian surat pernyataan bukti checking data. Untuk dokumen pelengkap SOP ada form laporan aduan, surat SPPD, kwitansi MOU, surat tugas, surat perjanjian pembayaran, dan lain-lain yang nantinya akan saya jabarkan setelah ini. Berikut untuk SOP ini juga meliputi tanggung jawab kepada admin, petugas input data, petugas checking, partnership, dan pemerintah desa atau tim Protades seluruh. Berikut contoh SOP Protades seperti yang ada di gambar tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan SOP dari awal sampai akhir, minta tolong untuk didengarkan dengan seksama. PDF aja, nggak usah stop di PDF-nya, dibuka aja SOP-nya semua. Sebentar. Ya, SOP lengkap. Siapa lagi? Siapa lagi? Berikut lampiran SOP Standar Operasional Prosedur Protades Indonesia. Berikut SOP Standar Operasional Prosedur Indonesia. Untuk nomor dokumennya 01/SOP/12/tahun 2021. Nomor revisi 1 halaman 16 lembar. Tanggal terbit 14 Desember 2021 ditetapkan oleh Juni Prayitno selaku Direktur dan Pendiri Protades Indonesia. Untuk pengertiannya, SOP merupakan sebuah singkatan dari kata Standar Operational Prosedur apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti yaitu prosedur operasi standar. Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut dengan nama SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan.
SOP tersebut hadir dengan bentuk seperti dokumen yang berhubungan oleh prosedur yang dilaksanakan secara kronologis guna membantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja secara efektif dari pekerja dengan biaya yang rendah. SOP secara eksplisit merupakan sebuah aspek penting dari setiap sistem kualitas yang akan melahirkan sebuah kemampuan untuk bekerja secara selaras dan sesuai standar yang sudah ada. SOP yang dirancang secara benar akan menentukan sebuah tim bekerja dalam proses formal dan terkoordinasi. Ini tidak hanya mampu menaikkan produktivitas, namun juga mengurangi resiko kesalahan. Dokumen SOP ini berlaku dan wajib dijalankan oleh seluruh elemen, baik dari tim Protades Indonesia sampai dengan pemerintah desa dan partnership. Untuk tujuannya, adapun tujuan dibuatnya SOP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. SOP merupakan dasar acuan proses bisnis semua kegiatan Protades Indonesia yang harus dijalankan dengan baik. Dengan memberlakukannya SOP ini, diharapkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas layanan dan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, reduksi kesalahan. Standar operasional prosedur yang telah tertulis ini mencakup serangkaian perintah atau instruksi untuk melaksanakan tugas. Selama tim Protades Indonesia dan pemerintah desa, serta partnership melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang tertulis, maka terdapat peluang cukup besar untuk mengurangi resiko kesalahan. Dan yang ketiga, yaitu komunikasi. Sebagai salah satu bentuk komunikasi antara tim Protades Indonesia, pemerintah desa, dan partnership melalui data dan pelaporan pekerjaan. Berikut standar operasional prosedur keluhan pelanggan. Untuk latar belakang, adanya keluhan pelanggan kepada admin terkait kendala yang terjadi dalam pengoperasian aplikasi Protades. Kemudian, keluhan dapat melalui via telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau secara verbal atau langsung. Untuk tujuannya, memudahkan pelanggan dalam pengoperasian aplikasi Protades dan menata petugas untuk lebih sigap dalam menangani keluhan dengan baik. Kemudian ada ruang lingkup yang bertugas dan memberikan tanggung jawab kepada admin. Untuk tanggung jawab di sini mencakup ada admin, petugas checking, petugas maintenance, dan petugas input data. Unit kerja terlibat di sini ada 3, yaitu desa, petugas input, dan admin. Kemudian nomor 6 ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama, ada admin menerima aduan pelanggan dengan ramah dan memberi arahan sesuai prosedur untuk penanggung jawab admin. Yang kedua, catat nama desa dan paket yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pembayaran layanan aduan dapat dilakukan jika masa garansi telah habis. Dan petugas maintenance harus datang ke desa untuk penanggung jawab admin. Yang nomor 3, petugas mengidentifikasi masalah yang terjadi, meliputi apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui sistem remote device dengan aplikasi TeamViewers atau harus dilakukan kunjungan. Adapun klasifikasi masalah yang dapat di remote antara lain, lupa password dan username, SAM control panel belum berjalan atau tidak berjalan, install ulang aplikasi Protades, lupa cara pengoperasian aplikasi Protades. Untuk penanggung jawab di sini ada admin, petugas checking, petugas input data, petugas maintenance. Dan yang keempat, admin merekam aduan yang telah ditangani sesuai format yang ada untuk penanggung jawab admin. Kemudian nomor 7, dokumen yang dibutuhkan keluhan aduan yaitu form laporan aduan, surat SPPD atau surat perintah perjalanan dinas jika dilakukan kunjungan, kwitansi jika dilakukan kunjungan dan di luar masa garansi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya lanjut. Berikut ada standar operasional prosedur pelaksanaan MOU. Tujuannya, dengan adanya sistem manual standar atau SOP, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam setiap kegiatan pembuatan antara Protades dengan pemerintah desa. Ruang lingkup, yaitu kerjasama meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan input data literacy, dan SOP ini mengatur proses
pembuatan perjanjian atau kesepakatan antara Protades dan pemerintah desa dalam rangka mendapatkan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga ada definisi, yaitu kesepakatan bersama antara Protades dengan pemerintah desa dalam bentuk kesepakatan bersama atau juga disebut Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan bermanfaat untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan pertanahan desa. Yang keempat ada referensi, yaitu dari pedoman peraturan kerjasama Protades. Berikut ada distribusi, ada 4 distribusi di sini, yaitu desa, petugas input, admin, dan partnership. Yang keenam ada prosedur. Yang pertama, kerjasama diusulkan atau diidentifikasi baik yang mengacu dari kebutuhan di masing-masing pemerintah desa kepada Protades. Desa atau instansi pengajuan kerjasama untuk pihak internal, pengajuan kerjasama, pihak partnership, pengajuan kerjasama. Kemudian ada kerjasama menindaklanjuti dengan pihak pemerintah desa untuk menyetujui kerjasama secara bersama-sama dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan keadilan. Berikut untuk desa atau instansi menyusun rencana MOU, pihak eksternal menyusun rencana MOU, pihak partnership menyusun rencana MOU. Yang ketiga ada MOU didistribusikan ke masing-masing pemerintah desa sebagai rujukan rencana tindak lanjut atau RTL kerjasama. Untuk pihak eksternal, untuk pihak internal ada distribusi MOU dan untuk pihak partnership ada distribusi MOU. Secara bersama-sama menyepakati dengan menandatangani hasil kesepakatan dari masing-masing pemerintah desa. Pihak desa atau instansi ada penandatanganan MOU, pihak internal ada penandatanganan MOU, dan pihak partnership ada penandatanganan MOU. Dan nomor 7 ada dokumen yang dibutuhkan, prosedur pengajuan MOU, yaitu ada MOU, surat tugas, dan surat perjanjian pembayaran. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu saya lanjutkan lagi ke standar operasional prosedur pencairan gaji. Yang pertama ada tujuan, standar operating prosedur SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur pencairan gaji petugas input data. Kemudian memberikan pedoman tentang cara pencairan gaji petugas input data. Yang kedua dari ruang lingkup, yaitu tata cara pencairan gaji petugas input data atau tim Protades Indonesia dan dokumentasi berkas pengajuan. Yang ketiga, istilah dan definisi. Ada gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan ke petugas input data secara teratur. Setiap petugas input data selesai menginput data dan sudah dicek oleh petugas checking. Jika tugasnya hanya meliputi input data, tetapi jika petugas mencakup scanning data, input data sampai kepada tahap penyerahan, maka gaji akan diserahkan setelah aplikasi diserah terima kepada desa. Kemudian, kuasa pengguna anggaran tersebut dipegang oleh tim keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran kepada yang bersangkutan. Kemudian, tim keuangan adalah tim yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan pengeluaran dalam hal apapun, termasuk dalam hal penggajian. Kemudian, tim keuangan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan tertentu, terutama dalam rangka pencairan gaji. Yang keempat, ada dokumen yang harus dilampirkan, yaitu lampiran form monitoring, laporan jurnal input data, surat berita acara penyerahan, dan surat bukti checking. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu saya lanjut ke standar operasional prosedur penyerahan data. Yang pertama ada tujuan, untuk memastikan data yang diterima dan disimpan di aplikasi adalah data yang sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Yang kedua ada definisi,
yaitu dalam menyerahkan data aplikasi Protades, petugas sudah melakukan checking data agar pihak pemerintah desa dapat menerima dan menggunakan dengan baik sesuai perjanjian. Dan yang ketiga, ada pelaksana, yaitu penanggung jawab dari pekerjaan ini adalah subbagian petugas Protades. Pihak lain dalam pelaksanaan ini adalah petugas input, petugas checking, partnership, dan admin untuk memastikan data benar-benar rapi dan sesuai dengan catatan latency sebelum melakukan penyerahan ke pemerintah desa. Berikut ada pelaksana, petugas input. Untuk tanggung jawabnya melakukan penginputan data yang akan diberikan kepada pemerintah desa, dan petugas checking, tanggung jawabnya melakukan pengecekan dari hasil petugas input data sebelum diserahkan ke pemerintah desa, agar tidak ada kesalahan dalam penginputan. Berikut untuk admin, untuk tanggung jawabnya memastikan semua data sesuai SOP sebelum diserahkan ke pemerintah desa. Ada yang keempat, kebijakan, di mana proses kerjasama ini dilaksanakan ketika dua belah pihak saling menyetujui syarat yang sudah diberikan. Maka dari itu, tim Protades melakukan pemeriksaan dengan seksama agar saat diserahkan ke pemerintah desa, tidak ada kesalahan dalam penginputan sehingga pemerintah desa dapat langsung menggunakan aplikasi Protades tanpa kendala. Berikut yang nomor 5, dokumen yang dibutuhkan, yaitu ada berita acara penyerahan, kwitansi SPC, surat lisensi, laporan form monitoring, laporan jurnal kerja petugas input data, bukti checking data, dokumentasi foto penyerahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini ada skema SOP pengguna baru, input data pengguna baru, masuk input pengguna baru, kemudian isi formulir, kemudian pilih paket. Selanjutnya di sini ada 4 paket, ada basic, standar, premium, dan gold. Kalau yang untuk basic, di sini ada pertama cetak surat lisensi, cetak kwitansi, kirim via jasa pengiriman atau email, pelatihan via daring, selanjutnya pendampingan selama 3 bulan, dan untuk yang standar, di sini ada cetak surat lisensi, cetak kwitansi, training secara langsung, pendampingan selama 3 bulan, dan selesai. Kemudian untuk paket yang premium, untuk langkah pertamanya yaitu ada cetak MOU, cetak surat perjanjian pembayaran, cetak surat tugas, cetak form monitoring, proses input data 1,5 bulan untuk kemudian cek data ke petugas checking, penyerahan dan pelatihan ke desa. Selanjutnya pendampingan selama 1 tahun atau garansi. Dan untuk paket yang gold, yang pertama ada cetak MOU, cetak surat perjanjian pembayaran, cetak surat tugas, cetak form monitoring, proses input data selama 1,5 bulan, cetak cek data ke petugas checking, penyerahan dan pelatihan di desa, pendampingan selama 2 tahun. Jadi bedanya di premium sama gold ini ada di pendampingan ini. Dan kemudian langkah selanjutnya selesai. Untuk pembacaan SOP Protades Indonesia sudah selesai. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Monggo.
Halo, Tes? Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Juni Prayitno dan jajarannya, kepada kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Dede Firman Karim, APD SMM. Kebetulan saya dari Cianjur, dan sangat tertarik dengan program pertanahan desa. Dan kebetulan saya menjadi aktivis pertanahan juga di daerah saya di Dusun Cianjur. Protades ini kemudian saya sudah menyampaikan ke beberapa desa yang ada di Cianjur, Sukabumi, Garut, kemudian Bandung, Sumedang, Purwakarta, itu ke tim-tim saya yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya. Tanggapannya positif dan luar biasa, karena memang saya sudah berhadapan juga dengan para kantah dan kanwil BPN. Mereka respect, termasuk dengan Bapenda sendiri, wabil khusus pemerintah desa, karena memang menjadi suatu permasalahan adalah yang paling dekat dengan masyarakat adalah tanah dari sisi ruang lingkup administrasinya. Nah, tentu dengan adanya Protades ini, di khususnya di daerah saya Cianjur, rencana 2022 ada beberapa desa yang sudah menganggarkan, dan ini sudah japri ke saya untuk penganggarannya gitu. Jadi memang saya belum panjang lebar terkait apapun, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada SOP. Ini sudah manajemen yang bagus,
sehingga nanti bisa dipahami oleh desa. Dan perlu diketahui juga terkait pemerintah desa, itu Cianjur khususnya atau Jawa Barat non tunai, jadi menggunakan aplikasi Sitanti dan Sisalsa ditambah Siskedes. Jadi ada 3. Pembayarannya kemungkinan besar tidak akan cash, artinya by transfer. Nah, di situ karena memang desa seolah-olah sekarang khususnya di Jawa Barat tidak pegang uang, tapi uang disimpan di Bank Jabar Banten. Kalau di Jateng saya kurang tahu, mungkin Bank Jateng ya. Nah, sehingga ada pembayaran-pembayaran itu otomatis oleh bank BJB pembayarannya. Nah, begitulah yang terjadi Cianjur, sehingga persyaratan-persyaratan untuk kerjasama dengan pemerintah desa itu memang sangat diperlukan. Salah satunya ada SOP seperti ini bisa menunjang kepada pembayaran secara non tunai. Melihat beberapa tahun ke belakang, memang tadi kata Pak Juni bahwa dengan ada SOP biar desa itu pembayarannya komitmen. Kadang-kadang memang begitu Pak Juni, desa itu awalnya A, besoknya bisa B. Bayarnya kadang-kadang hari ini baru 70%, tahun depannya 30%. Nah itulah. Tetapi dengan adanya Sitanti, itu satu aplikasi sistem non tunai, pembayaran non tunai dan Sisalsa. Kemungkinan besar ini di Indonesia, desa-desa ada Sitanti dan Sisalsa dan Siskedes, gitu kan. Nah itu akan terintegrasi dan pembayaran apapun pasti non tunai, sehingga tidak akan ada yang namanya bayar setengah dulu atau 70% dulu, pasti sesuai dengan orderannya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ada hadirnya Protades ini, dan dari pemerintah desa pun sudah ada aplikasi yang seperti itu, karena mungkin untuk meminimalisir masalah keuangan di desa. Terus karena saya dari Cianjur nih Pak Juni, kemungkinan ke Kendal lumayan berjarak, membutuhkan berjam-jam, karena kebetulan daerah saya tidak dilewati tol, sehingga daerah saya terjebak macet, gitu ya. Ke Bogor membutuhkan waktu 8 jam dari saya, padahal jaraknya cuma 60 kilo. Ke Sukabumi membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam, padahal jaraknya 30 kilo. Ke Bandung jaraknya cuma 60 kilo, tapi membutuhkan 5 jam. Nah itulah derita puncak Cianjur. Dikelilingi kota-kota besar macet, gitu. Nah, karena memang desa ini memiliki anggaran yang luar biasa, dan ini bisa mendorong ke arah PADS terutama. Kemudian desa sesungguhnya bisa menganggarkan selain dari SID, karena di dalam anggaran dana desa, di dalam anggaran alokasi dana desa, itu ada program untuk pertanahan, terutama di bidang pemerintahan. Ada juga di bidang pembangunannya itu bisa sistem informasi digital namanya. Nah, kebetulan aplikasi ini masuk ke SID. Kalau Bintek yang saya lakukan, karena kebetulan tahun kemarin saya menjadi narasumber untuk seluruh kepala desa di Kabupaten Sukabumi, 386 Kades dan 354 Kades di Kabupaten Cianjur. Kebetulan saya narasumber di bidang pertanahannya. Memang belum by aplikasi, karena memang saya bukan orang IT, tapi orang pengkritisi, gitu. Nah, sehingga dengan hadirnya Protades ini, walaupun saya dengan pemerintah desa sudah kenal baik, tetapi memang SOP perlu kita lakukan agar manajemen profesionalnya nampak di pemerintah desa. Karena desa ini dalam sebuah tekanan, jadi kalau yang saya rasakan, desa mau berinovasi itu susah kalau tidak didorong oleh eksternal. Karena satu sisi ditekan secara hierarki oleh Pak Camat, secara pengawasan oleh DPMD. Kadang-kadang apapun bentuknya yang sifatnya membangun, kadang-kadang dicoret oleh Camat dan oleh DPMD. Nah, ini contoh kecil. Dengan adanya Protades ini,
desa bahagia, tapi bagi sebagian oknum kecamatan dan oknum DPMD tidak bahagia. Kenapa tidak bahagianya? Ketika kita melangkah langsung melalui BPD dan kepala desanya, camatnya tidak dikasih tahu, DPMD-nya tidak dikasih tahu, maka bisa dipastikan, khusus di Cianjur nih, dicoret, bisa dipastikan. Tapi alhamdulillah kalau saya yang majunya tak pernah dicoret. Karena ketika oleh camatnya dicoret, maka camatnya saya hunting atas korupsinya. Ya, tak berani dia mencoret begitu. Nah, kenapa hampir mayoritas seperti itu? Karena kebiasaan bangsa kita adalah semacam komisi ya, komisi. Jadi kalau ada desa dapat proyek, camatnya harus kebagian, atau oknum orang kecamatan, dan oknum DPMD-nya harus kebagian. Sedangkan kewajibannya kita harus melaksanakan apa yang diorderkan dan membayarkan pajak. Nah, ini yang terjadi di Jawa Barat seperti itu. Sehingga pendekatannya kadang-kadang seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ke pemerintah desa, menggunakan marketing intervensi. Kenapa harus menggunakan marketing intervensi ke pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten? Ini jawabannya. Saya katakan kenapa ada marketing intervensi dan marketing biasa. Kalau marketing biasa, dagang ke instansi, itu pasti hampir mayoritas dianggap angin lalu. Didengar, tapi setelah pulang dilupakan. Tapi ketika marketing intervensi, nah ini saya datang, mau kerjasama dengan saya atau mau saya kritisi. Akhirnya kan karena memang mereka sudah pada kenal dengan kita, khususnya saya dari Agraria Institute, akhirnya lebih baik kerjasama ketimbang dikritisi. Nah, kadang-kadang like or dislike mereka menerima. Nah, karena memang demi sebuah kemajuan, kadang-kadang desanya ingin, tapi PPATS, karena camat itu sebagai PPATS juga tidak keingin diketahui, gitu kan? Seolah-olah manajemen pertanahan ini dianggapnya sulit dan hanya PPAT atau PPATS yang paham. Sampai sejauh ini tak pernah sampai yang namanya edukasi pertanahan dari pemerintah pusat. Kalau dari BPN RI ke Kanwil ke Kantah sampai PAT itu nyampe, sampai camat nyampe. Tapi sampai kepala desa, sampai ke bawahnya, khusus di Jawa Barat tak pernah sampai, gitu kan? Nah, sehingga seakan-akan tanahnya ada dan tidak ada. Tapi dengan hadirnya Protades, jujur saja saya sudah komunikasi dengan puluhan kepala desa terkait Protades, mereka bahagia. Tapi mereka selalu menanyakan, Pak, bagaimana cara mengantisipasi PPAT dan PPATS dan Pak Camatnya? Saya bilang, serahkan sama saya. Apabila Bapak, Ibu, Pak Kades dan BPD serta jajarannya ingin, kemudian dicoret camatnya, tahu pindah aja camatnya. Saya gituin. Karena kenapa? Kebetulan Bupati Cianjur masih ada kerabat juga. Karena memang ketika tidak mendukung terkait pembangunan, ngapain mereka menjabat. Hanya di sini perlu diketahui juga bahwa ketika Protades ini ditawarkan ke desa-desa, karena dengan adanya aplikasi Sitanti, itu pasti langsung dipotong pajak, Mas. Pasti langsung dipotong pajak. Kenapa demikian dipotong pajak? Artinya tujuannya untuk tertib administrasi. Sehingga apakah dengan adanya daftaran atau list harga tersebut di web, apakah ini sudah termasuk pajak atau belum? Atau disebut before tax atau after tax, itu maksud saya. Nah, itu hanya gambaran saja. Kemudian teknis nanti saya di Jawa Barat, itu bagaimana, karena mungkin kita jauh. Kalau untuk IT, insya Allah, walaupun saya bukan orang IT, tapi sedikit-sedikit karena selalu dapat gambaran dari Mas Juni, sehingga sedikit agak paham, Mas. Gitu. Tinggal dimatangkan sama Mas buat saya. Insya Allah saya memahami. Sehingga tim Protades dari Jawa Tengah tidak harus repot-repot datang ke Cianjur ketika memang saya pun memahami, dan kebetulan di setiap daerah saya sudah ada jaringan. Satu orang memegang 4 kecamatan. Jadi untuk kesana kesini sudah terlihat
lokasi-lokasinya. Dan ketika tim Protades dari Jawa Tengah katakan datang ke Cianjur, itu sudah disiapkan kantor di setiap wilayahnya, begitu. Jadi itu mohon dijelaskan Mas Juni terkait list yang ada di web, apakah sudah termasuk pajak atau belum, begitu Mas. Oke, ditunggu jawabannya, tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran?